Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati jadi kesepuhan Rahmat dan Bahdasan, dan tak lupa guru kita ini Ustaz Roja sendiri dengan putranya ini, mudah-mudahan kita doakan semoga Allah senantiasa menjaga mereka, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia nikmatnya kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rutinitas kita setiap malam Selasa yang di pengajian Kermas. Mudah-mudahan langkah kita ke tempat tinggal ini insyaallah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat salam bersama kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, yang mudah-mudahan kita selaku umatnya insyaallah dalam syafaat yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali, yakni yang mana setelah beberapa waktu mungkin disibukkan daripada mempersiapkan acara Maulid, maka tetapi tidak sampai di situ perjuangan kita. Masih banyak perjuangan yang lainnya, dan maka dari itu adanya pengajian Mungkin Mas ini sebagai wadah agar senantiasa kita selalu kompak. Setuju? Untuk membersihkan waktu, mari sama-sama kita dengarkan Rahasia ataupun kejadian yang terbawa oleh guru kita Ustaz Roja Sajid Ali Wali Tafadhal Syukur. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Syukur alhamdulillah kesempatan yang mulia ini kita bisa bersinggung beristimewa dalam rangka melabur ilmi setiap malam Selasa. Semoga langkah remaja semuanya Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita tidak keluar dari majlis yang mulia ini, dari masjid yang mulia ini, kembali ke rumah masing-masing kecuali Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Allah kabul hajat tujuan kita. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam marilah kita senantiasa limpahkan kepada manusia mulia, manusia agung, Sayyidina Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan semua termasuk kita dalamnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat kami sampaikan kepada persaudaraan dan juga kesepuhan itu Amin Muslimin Ahmadasan istimewa, bapak-bapak, remaja-remaji. Alhamdulillah pada malam hari ini hadir untuk menjalankan kewajiban kita thalabul ilmi. Semoga sekali lagi apa yang saya sampaikan lebih khusus untuk al-fakir pribadi, umumnya untuk jamaah semuanya, membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dan pertemuan kemarin kita membahas tentang bab imamah al-sorban, yang mana kemarin kita membahas tentang bab imamah al-sorban, mana fadilahnya banyak. Intisarinya memakai sorban bukan harus ustaz saja, bukan harus kiai saja. Anda sekalipun, bapak-bapak sekalipun, remaja sekalipun, silakan pakai sorban, karena itu hukumnya sunnah, pasunahan. Ibu yang diajak kalau sambil kiai namanya, jadi pakai sorban hukumnya sunnah. Sini silakan, kiri kanan silakan, maupun bersih. Sekarang kita bab tentang imamah, tentang apa? Tentang saum atau puasa. Ya, sebentar lagi kita menjalankan ibadah Ramadan, sekitar 3 bulan lagi kurang lebih. Alhamdulillah. Makanya kita panjang umur, amin. Amin. Barokah rezeki, amin ya rabbal alamin.
saya minta dibantuin anak, dimana saya besok juga kembali lagi ke pondok Al-Qudiyah Banten. Sehingga bantuannya untuk baca 3 hadis saja, berikut logat jawabannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعني بعلومه في الدارين آمين. الباب السادس عشر utawi bab maka pintu lunas fi fadilatis shaumi ikut tetapi dalam keutamaan puasa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bismillah faqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala mengucap Allah subhanahu wa ta'ala alaihi ma'luhuri Allah. As-sawmu li wa ana ajzi bi. As-sawmu utawi puasa li iku tetap kado isun wa ana hale utawi isun ajzi iku ngabal isun bihi kalawan iya sawm. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kami mengucap anjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isoimi iku tetap kado wong kang puasa farhatani utawi kabuhan loro yafrahu kang bunga iya sohim bihima kalon iya farhatani farhatun sawiji kabungahan ninda iftorihi dalam nalika bukane iya si sohim o farhatun dan kabungahan ninda likoi dalam nalika ketemu rabihi ing pangerane iya si sohim. Wa qala lan musandika kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la khaluqu famis sohibi yang diutawi cangkeme wong kang puasa atau yabu ikeluwih wangi indallahi Allah min rihil miski tinimbang saking mambune nasi. Wa qala lan nandika kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaikum netepi sira kabeh bil qomi nanti kalawan keuntungan al-bari dati kang adem. Qalu ucap sahabat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mal ghanimatul baridatu wa mal utawi apa al ghanimatul baridatu iku mana ghanimatul baridah. Qala ucap ya Nabi as-sawmu utawi puasa fi sidai ing dalem waktu panas al ghanimatu iku kamudung al baridatu kang adem. Bismillahirrahmanirrahim. Di fadilatis shaum ya bab partelakeun ing dalem ikut tetep partelakeun puasa. Shaum berasal kata soma yasumu soma. Soma yasumu soma, masdar kedudukannya artinya menahan. Jadi puasa menurut lugah bahasa menahan. Sesuatu apapun yang kita tahan adalah namanya shaum. Jadi kalau sudah ngaji jangan ngomong puasa lagi. Ya boleh sekali-kali. Nah, puasa itu dari bahasa Sanskerta. Apu makanan, asak larangan makan. Artinya mah ngan bahasana Sanskerta. Bahasa Hindu puasa. Kalau kita sebagai umat Islam ada bahasa yang lebih baik yaitu shaum atau siam, ya, shaum atau siam. Ya, apakah kamu sedang shaum, siam, kalian sama-sama potong bahasa Arab aja. Dibiasakan itu shaum atau siam. Kedudukannya sama masdar menahan. Menurut lugah, menurut bahasa menahan. Ente ngarokok berarti nahan. Ngarokok ngaranna shaum menurut lugah. Ente minum berarti shaum menurut lugah nahan. Nah, menurut istilah shaum itu adalah sesuatu perbuatan ya, yaitu menahan atau imsakun an mubtirin biniyatin maksusatin. Nah, bukan perbuatan. Jadi shaum itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan shaum, batal puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat yang dikhususkan sepanjang hari. Itu shaum. Shaum itu menurut syar'i adalah menahan
dari hal-hal yang membatalkan. Apa yang batal puasa? Yaitu saum apa? Makan, minum, dan bersetubuh. 3 itu yang bisa membatalkan saum. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari waktu maghrib, dengan niat yang dikhususkan. Bagaimana niatnya? Nawaitu shoma godin an adai fardhi sahri ramadhana hadhihi sanati lillah. Itu niat saumnya saum Ramadan, saum wajib. Bagaimana kalau sunnah? Ada lagi. Yang penting niat. Sudah sering kita bahas, letaknya niat di dalam hati. Jadi tolak ukur satu pekerjaan dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan bagus tidaknya dari niat. Untuk mengetahui kita puasa Senin, Kamis, puasa Ramadan ini dengan niat, pembedanya. Jadi saum menurut bahasa menahan, menurut istilah yaitu menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat yang dikhususkan sepanjang hari, sepanjang siang. Qala Nabi SAW, disebut Nabi SAW, tadi sudah dibaca logatnya beserta Arab serta logat Jawanya. Itu kalau ta'ala saum itu milikku, kata Rasulullah. Kata Allah. Ini diskusi berarti juga. Wa ana azibi, dan aku akan membalas kepada orang saum itu. Jadi saum itu milikku kata Allah, dan aku akan membalas orang yang sedang saum. Terus Rasulullah SAW lamis mengucap, ya Rasulullah SAW, as-saumu farhatani frihu bihima. Jadi saum itu ada 2 kebahagiaan yang kita temui di dalam saum itu. Apa kebahagiaannya? Di antaranya ketika berpuasa. Hatun indah iftar, ketika berpuasa. Bungahna minta ampun, benar gak? Gembiranya minta ampun. Itu salah satu yang kita temuin ketika menjalankan ibadah saum. Pertama ketika azan maghrib, atokna. Sanajan orang gerberang haus, lapar, kabina-bina, leuseuh, ngedip ke jarang, ya. Aya nyamuk biasa kieu, ada saudara imam, nyamuk, iya. Saking leulesna. Akan tetapi tatkala mendengar azan berkumandang waktu maghrib datang, maka kebahagiaan terpancar. Tapi kita jangan dibagikan serakah. Buka secukupnya. Sunnahnya kurma 3 butir. Yang witir, yang ganjil-ganjil. Air, kurma, sok bagi dulu baru makanan berat. Mau satu bapak orang mah lain silahkan. Tapi awalin yang manis-manis. Ya. Jangan serakah, kolak dihembak, gorengan dihembak, lontong dihembak, es buah dihembak, pas tarawih muntah. Udah sampai itu. Benar nggak? Waktu serakah itu ada ketika puasa. Udah jadi es buah, diakui nama adiknya, jangan punya buah. Nafsu. Tapi ketika minum aja seteguk air, bawa satu udah mulai kenyang, benar nggak? Kesal. Nggak kemakan. Jadi sifat serakahnya buang. Ya. Akan tetapi unik, artinya begini. Jangan pun kita istilah buru-buru. Memang suatu maghrib itu santai. Jadi dahulukan kita membatalkan puasa. Jangan mentang-mentang soleh, maghrib dulu gampang bawa puasa, nggak boleh. Makruh puasa. Sekelas wali apapun, sekelas nabi apapun, ketika maghrib batalkan dulu puasa kita. Bagaimana kalau di perjalanan bisa nggak ada apa-apa, supaya ini cara membatalkan? Upil ya, dah jangan batal. Atau mereka upil itu batal. Mereka kita itu udah jalan. Nah, yang penting membatalkan. Untuk
Untuk di sini yang kita teman. Jadi santai aja, yang penting istilahnya mau batalkan dulu, mau makan dulu silahkan, tapi secukupnya. Baru kita melaksanakan sholat maghrib. Itu tentang ibadah saum, banyak sekali hadis-hadisnya. Insya Allah tinggal beberapa bulan lagi kita menggenggam hangatnya bulan Ramadan, yang penting kita semuanya panjang umur. Amin. Berbicara tentang saum, menahan ini, memang ini sudah dilaksanakan oleh Siti Maryam. Siti Maryam itu wanita yang hafidhah, wanita yang terpelihara, yang suci. Bahkan ahli surga Siti Maryam. Makanya yang wajib sholat jamaah itu hanya Siti Maryam, rukuk marokiin, rukuk bersama orang rukuk. Artinya saking sudah terpelihara pandangan Siti Maryam luar biasa. Itu ibunda Nabi Isa alaihissalam. Luar biasa Allah. Saking sucinya Allah menitipkan benih kenabian. Walau bila abin tanpa bapak. Lahir Isa alaihissalam. Saking sucinya Siti Maryam, Allah menanamkan benih kenabian. Yang sekarang diklaim bahwa Isa anak Tuhan, Yesus. Orang-orang Kristen kafir, bahkan mereka Tuhannya ada berapa? 3 in 1. Bapak, Ibu, Roh Kudus. Berarti itu Rabika. Jadi klaim, padahal Isa itu bukan Tuhan, Isa itu utusan Allah Subhanahu wa taala, nabi, manusia biasa. Cuma punya kelebihan nabi. Memang dilabin tanpa bapak karena saking suci ibundanya Siti Maryam. Siti Maryam ini ketika melihat Isa, saking banyak orang kafir itu bertanya, "Saha bapana?" gitu. Banyak yang bertanya bahwa Maryam berzina. Lalu Isa bertanya, akhirnya ada dalam Al-Qur'an, Siti Maryam berkata, "Demi Allah, nadartu lirrahmani sauman." Jadi saya bernadar pada hari ini, yakni berpuasa. Apa berpuasanya Siti Maryam? Menahan bicara tatkala orang kafir bertanya tentang Nabi Isa alaihissalam. Itu disebut puasa juga, tapi secara logo, secara bahasa, bukan secara ilmu syariah atau ilmu fikih. Jadi Siti Maryam pun berpuasa, tapi menahan bicara tatkala ada orang kafir, "Saha bapana Nabi Isa." Di posisi yang Allah lindungi, mungkin dia puasa berbicara pada hari itu. Bahwa kurma menyendiri, Siti Maryam puasa tidak bicara kepada orang. Pun termasuk saum atau siang. Jadi 2 kebahagiaan yang itu yang pertama, yaitu bahagia ketika kita berbuka puasa. Yang kedua, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang saum jamin ketika di surga bertemu Allah Subhanahu wa taala. Itu kebahagiaan dalam dunia. Itu pertama ketika berbuka puasa, kedua ketika bertemu Allah. Kita sudah melihatkan ya Allah. Bahwa Rasulullah kalau kami soim, atiabu indallah birrihil miskin. Jadi baunya mulut orang berpuasa itu lebih wangi daripada yang misik di sisi Allah. Memang sisi manusia namanya orang tidak masuk makanan minuman seharian bau. Saya ilmu kedokteran pun bau. Kalau mulut kita dan perut kita diisi makan, minum, itu bau. Menurut manusia, siapa bau akhir puasanya? Bau WC semut siang. Lain bau, lain air bau, irung saya kita semua. Di manusia gitu. Lain bau.
Tapi di mata Allah, di sisi Allah lebih wangi daripada minyak misik. Minyak misik kenapa jadi perumpamaan? Minyaknya wangi, kasturi. Minyaknya wangi. Itu minyaknya penduduk surga. Nah, baunya mulut orang berpuasa lebih wangi daripada minyak misik. Ya alhamdulillah. Saya tanya, Ramadan siap puasa? Siap saum? Benar. Sulap cilok, wudu. Lihat itu, banyak yang saya lihatin kalau wudu 3 kali kumur keluarnya 2 kali. Satu kemana itu? Dua ketik korok. Anak muda-mudanya banyak anak muda. Muda tongkrongan ada yang memang belum mau puasa, mungkin bawa. Ya, artinya gini, kita harus bawa mereka, jangan kita yang ke bawah. Alasan lagi penyakit mah. Justru dengan berpuasa insya Allah penyakit hilang. Tapi puasa yang teratur. Itu secara fikih, ada yang lebih dahsyat. Artinya secara ilmu fikih, oke lah kita belajar syarat-syarat ataupun rukun saum. Nah, ada yang lebih dahsyat secara memang akhlak kita. Banyak orang yang berpuasa, yang saum ataupun siap hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kenapa? Mulutnya tidak dijaga, tingkah lakunya tidak dijaga. Itu yang rugi kita. Secara fikih dia nggak batal, makan nggak, minum nggak. Secara fikih nih, makan nggak, minum nggak, bersetubuh pun nggak. Ya kecuali mungkin makan nggak disengaja, itu boleh. Kalau nggak disengaja itu baru 1 suap. Dia mengusap piring orang ngepuh, ngesubuh. Nah, ada yang begitu. Minum biasanya awal iya teguk, sering puasa. Ya. Kalau masih ada keluarin, jangan diterusin ditelan. Itu nggak sengaja nggak apa-apa, tapi namanya bersetubuh. Maaf yang rumah tangga nggak ada nggak sengaja bersetubuh. Nggak sengaja pokok, kecuali mungkin bal lagi bener genteng nih. Jauh kebruk, sehingga begini mungkin jadi langka, nggak sengaja ketidur. Bagi 17 tahun ke atas sekolahnya udah lemet mah cicing bela. Jadi banyak orang begitu, termasuk al-fakir mungkin yang Allah pelihara. Ya banyak kita yang secara fikih kita lolos, nggak makan kok, nggak minum kok, nggak bersetubuh kok, lulus secara fikih, secara syarat-syaratnya. Tapi dingin pahalanya kenapa? Karena mulut kita tidak berhenti gibah, membicarakan aib orang lain. Jangan sampai kita sering membicarakan aib orang lain. Karena memang terasa nyarikan aib jelema mah betah, benar tuh? Kumpul betah sieta. Ayo ngaji pegel. Ayo nyaritakeun batur mah sajam 2 jam kuat. Pembagi rahasianya, saya kan begitu. Jadi rahasianya, rahasia. Anaknya mau kafe. Begitu bisa datang. Artinya sedikit-sedikitlah kita tinggalkan, apalagi ketika bulan Ramadan. Gibah, jangan sampai kita dapat capek dan haus. Ini sohimin, ada dalilnya itu. Banyak orang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja, sedangkan pahalanya nihil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mata kita. Kadang-kala kayak ngabeberang, ngabuburit lain, ngabeberang kametlen. Madi, ngabeberang kametlen, olahraga. Apa masih di naon? Campur lelaki, awewe, loba bujur. Masya Allah, tadi tempok pada sarang, di tempok makruh, puasa tadi dengan pahala. Jaga pandangan kita berarti. Pandangan, mulut kita, telinga kita sudah mendengarkan yang jelek-jelek. Na'udzubillah min. Jangan sampai tadi puasa kita hanya mendapatkan capek doang, hanya mendapat haus doang, dahaga doang, lapar doang, leles doang, tapi pahalanya nih di hadapan Allah karena badan kita tidak kita raksa, tidak kita bimbing, tidak kita jauhi dari hal-hal maksiat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan di Ramadan yang akan datang ataupun puasa Senin Kamis ini umum,
Tambah puasa sama hukumnya ya. Maksudnya tata caranya hukumnya ada puasa wajib, puasa sunnah, silakan jalankan. Ya, jalankan. Mau ada hajat, yang sekolah, yang kuliah ataupun bab rezeki, dawamkan puasa Senin Kamis. Maka Rasulullah puasa Senin Kamis sudah jadi wajib, tapi umatnya sunnah. Senin Kamis. Kamu puasa Daud Pak Ustaz, ayeuna puasa isukan henteu puasa deui teu nanaon. Teu nanaon silahkan. Yang penting kita terus melaksanakan sunnah Nabi, mau Senin Kamis mangga, mau puasa sunnah Daud mangga, mau puasa tiap bulan sekali pertengahan Maulid Nabi Rabiul Awal, ambil 13, 14, 15 mangga, dan akhir pun sama mangga, silahkan. Itu semua sudah Nabi. Jangan sampai zaman dulu Pak Ustaz ya sunnah Nabi, nah kuat puasa, muasaan pelet kuat. Bukan gitu ya pelet puasa supaya kalau pengen bisa bilang ini dapetin cewek itu. Puasa mah lurus awena mah henteu beunah. Betul biasanya gitu. Jadi silakan puasa apalagi menghadapi bulan Ramadan. Puasa jalan Ramadan dan makmurkan seluruh masjid. Tadarus, ada program tadarus, ada program sholat qiyamul lail dan lain sebagainya. Makmurkan masjid ini, kalau bukan anak muda siapa lagi? Benar nggak? Kalau anak muda siapa lagi? Kalau laki-laki ya Allah kasihan. Ya, anak muda soleh, hatinya tempat ke masjid luar biasa, jam polkan uang. Anak muda masa-masa nongkrong gitar-gitaran mau di masjid luar biasa solehnya. Laki-laki pantes nggak masjid nih. Secara dohir, kadang nggak pakai, mikro. Secara dohir, umurnya pantes ya, mereka masjid gimana? Misalkan, di pantes mereka masjid isu kepakai, umurnya yang sebaras 70. Ya. Tapi anak muda yang harusnya begadang, poya-poya, hura-hura, gitar-gitar, nyanyi-nyanyi, tapi hatinya terbuat ke masjid, dan itulah anak muda yang mendapatkan naungan kelak dari akhir, di mana tidak ada naungan selain naungannya, yakni anak muda yang selalu terpatri hatinya, rindu hatinya ke masjid. Jadi perlu garis bawahi untuk ibadah. Lain kalau beduk, pas ajan, pas sholat balik mereka. Dulu ada yang begitu. Nah kalau beduk doang, pas sholat pulang, pas meninggal di kuburannya ketika ada beduk. Makanya bukan ada hikmahnya, khusus buat kafir pribadi, umumnya. Silakan sebelum kita tutup ada tanya jawab, tidak kafir langsung tutup aja. Ini dibimbing oleh saudara dan kalau ada yang kurang paham silakan. Sekian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.